takwa kepada Allah. Kalau kita udah takwa kepada Allah, insya Allah mudah untuk membantu orang lain. Ayat yang lain disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang telah kemasukan syaitan lantaran disentuhnya. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi nanti di akhirat bagi pemakan riba, bagi orang yang mengambil riba, ngambil untung dari riba, nanti di akhirat tidak bisa berdiri dengan tegak. Jadi dia berdirinya sempoyongan, berjalannya sempoyongan seperti kemasukan jin, seperti orang mabuk. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat jual beli itu sama dengan riba. Memang benar ada tambahan dari jual beli. Namanya jual itu nggak mungkin, jual rugi kan nggak mungkin. Di situ ada untung. Tapi kalau jual beli itu halal, kalau riba itu haram. Jual beli ada untung itu halal, tapi kalau riba ada lebihan meskipun sedikit itu haram. Jual beli untung 100% halal, riba untung cuma 0,9% misalnya haram. 0,9% kecil atau 1% saja haram. 0,9 itu nanti hitungannya kayak nenggen bank-bank lah. Ribanya setahun berapa gitu kan? Kalau sebulannya 0,1 atau 0, berapa? Nanti kali 12 bulan ya kira-kira 0,12 kan gitu kan? Kita ngono kuwi aku ya ora tau hitung-hitungan ngono kuwi. Asline ya kur diapusi. Nah, jadi seperti itu. Itulah riba. Riba itu haram. Kalau jual beli halal. Jual beli untung 1000% bebas. 100% bebas. 10 kali lipat bebas. Tapi kalau riba meskipun cuman tambahannya sedikit haram. Udah tahu perbedaan jual beli sama riba? Untungnya, kelebihannya lebih, ingat sama-sama lebih itu. Tapi kalau jual beli halal, tapi kalau riba haram. Jadi seperti itu. Emang bisa jual beli untungnya 100%? Oh, banyak. Orang nggak tahu, apalagi benda antik, akhirnya itu tukune piro, ngedole piro bebas. Atau misalnya rosok namanya. Biasanya rosok ya, rosok itu tak seneng badine mau 100% bebas. Saya beli harga 1000 tak jual 10.000 bebas saya. Jadi seperti itu. Hitungannya wesi. Ya wesi tenan tapi mesin misalnya. Saya dikasih tahu sama teman-teman yang jual rosok itu. Mesin dap itu loh. Itu rusak. Itu kalau jual ya kan wesi di kilo, 2 kilo, 2.000, 3.000. Itu dijual 50.000 bisa jadi. Jadi dijualnya bentuknya seperti itu udah bisa 50.000. Berarti halal. Paham ya sampai sini ya? Ini jual beli. Tapi kalau riba haram. Riba itu apa? Pinjem, nganai, rentenir, bunga, jenenge apa nih? Bagi hasil. PSI jenenge bagi hasil apa nih atau apapun itu, intinya ada nganai, ada lebihan tanpa ada jual beli itu haram. Paham ya sampai sini ya? Nah jadi kenapa kalau kita nggak boleh riba itu tidak diperkenankan? Riba itu biasanya kan pinjem-minjem gitu kan, pinjam meminjamkan. Kalau kita mau bantu itu harus ikhlas gitu loh. Ngutangi harus ikhlas. Jangan ngambil untung dari itu. Tak silih, kamu nanti nganai buat saya. Kan tau muter toko itu badi toh.
Langkung anaknya gua saya, itu riba namanya. Kalau kamu bantu, dibantu aja. Nanti kembali sama seperti itu. Ini ayat-ayat ini itu untuk orang yang minjemin. Untuk yang minjemin. Dan nanti kalau dibahas tentang ini biasanya nanti dijadikan senjata untuk orang sing biasanya utang. Senjata bagi orang yang biasanya utang. Nek utangnya mbok aja riba. Ya lebih terkadang mbok gampang kowe yang didit mbok nyilih aku. Lah aku tak silih pisan ra balik kok tak silih nah ya wegah. Lah kebanyakan ayat ini sebagai senjata untuk orang yang pinjem tadi. Tapi orang yang minjem itu nggak tahu seharusnya kewajiban dia itu nyaur utang sebelum jatuh tempo atau setelah ketika jatuh tempo. Nah itu kebanyakan orang cuma nuntut orang lain iso gor ini aku siliono duit. Tapi nek kon baleke wegah masalahnya di situ. Sehingga sedikit sekali orang zaman sekarang mau minjemi dengan tanpa riba, tanpa bunga. Ya kenapa? Karena sing minjemi oknume oke banget ngono kuwi. Hampir semuanya, cuman 1001 saja orang yang minjem terus dia mengembalikan sesuai dengan kesepakatan, deadline-nya itu jarang sekali bisa. Ya, ini yang perlu diperhatikan adalah mentalnya tadi loh. Mental minjem, mental ngembali ini tuh harus ada. Jangan cuman mentalnya minjem tok ngembalinya ora gelem. Kan orang ajar bener ini orang. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Ini ra gagas wonge pinter agama ora pinter agama lho ya. Ini semuanya. Semua orang yang ngerti duit iki wis ijo ora gagas ustad atau ora ustad. Itu banyak sekali ustad yang ngemplang ya oke. Jadi seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Atau bisnis diplayoke belandangke melayu. Naudzubillah. Itu banyak sekali. Ya kenapa kok akhirnya banyak orang sekitar kita sekarang susah untuk minjemi kita? Ya mungkin karena kesalahan kita. Kesalahan kita terbiasa minjem ra baleke lho akhirnya bar kuwi ra gelem minjem jenengan. Dan sebenarnya ketika kita memiliki kebiasaan yang baik dalam mengurus uang atau harta atau rizki yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan nggak tidak akan mudah-mudah untuk minjem. Pasti seperti itu. Karena ini ya penyakit masyarakat kita ini. Ya, coba sini kene ranti utang apa? Ustaz, saya punya utang. Saya punya utang. Saya juga punya utang, tapi saya nggak ada ngenai utang sama ibu mertua atau apalah. Yang penting nggak ada riba di situ. Jadi kalau saya beli motor cash, udah second ya ora apa-apa, ora kudu utangan. Beli rumah, kalau dulu saya beli rumah minjem saudara-saudara. Setelah itu segera saya bayar 2 tahun selesai. Jadi seperti itu. Usahakan nabung dulu. Nabung kira-kira 1/3 wis pantes satu omah. Setelah itu beli, selanjutnya utang, cicil 2 tahun selesai. Alhamdulillah. Lah kebanyakan orang dia apa-apa wis arep tuku omah. KPR jarene. Lah orang dia apa-apa wis tuku iki, nabung sih. Kalau bisa nabung insya Allah untuk selanjutnya untuk ngangsurnya akan mudah. Lah nabung urung iso wis arep ngangsur, lah gajiku semene kok nggo bayar koyo ngene. Lah engko piye manganku dengan berbagai alasan. Jadi ini yang perlu diperbaiki dari masyarakat kita. Nah, begitu pula kaitan dengan modal. Seringkali kalau masyarakat zaman sekarang itu bisa jadi melakukan hutang itu karena untuk modal. Modal itu tidak harus hutang. Modal itu sesuai dengan kemampuanmu. Mampumu kalau zaman dulu mungkin pernah saya sampaikan di sini. Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dia itu minta-minta. Jadi ke kota Madinah minta-minta untuk makan. Sampai menghadap Nabi. Intinya dia minta kepada Nabi. Nabi tidak ngasih. Mungkin di kesempatan lain, orang lain mungkin Nabi kalau punya kasih. Mungkin waktu itu Nabi nggak punya, mungkin, tapi nggak ada keterangan di situ. Karena ada hadis yang lain, kalau ada orang minta Nabi ngasih gitu kan. Nah, mungkin waktu itu Nabi nggak punya, tapi Nabi punya solusi. Nabi punya solusi. Jadi orang tadi ketika minta itu tidak langsung dikasih. Nabi pun juga tidak merekomendasikan nanti datang ke misalnya Abu Bakar bilang, Nabi suruh saya datang ke sini untuk minta untuk makan keluarga saya. Mungkin langsung kasih itu. Nabi punya teman-teman saudara-saudara yang kaya raya. Tapi Nabi tidak ngasih rekomendasi itu. Yang dilakukan Nabi apa? Kamu pulang ke rumah, kamu punyanya apa? Punyanya satu baju. Entah apalah, intinya pakaian atau barang yang setelah itu dijual. Setelah itu bawa di hadapan Nabi. Udah bawa sini, apa yang ada di rumahmu bawaan sini. Udah sampai di depan Nabi, terus Nabi dilelang itu. Dilelang cuman yang paling tinggi 2 dirham. 2 dirham. Udah 1 dirham. Terus gini, setelah itu uangnya mana? 1 dirham ini beliau makanan untuk dirimu dan keluargamu. 1 dirham ini kamu beli kapak. Cuman gitu aja. Kamu beli kapak. Udah. Hari itu dia udah makan. Untuk besok kamu pagi bawa kapakmu pergi ke hutan, ambil kayu tuh. Ambil kayu yang ada di hutan, kamu bongkoi, bawa ke pasar, jual. Kamu pasti bisa ngasih makan untuk keluargamu. Berarti Nabi ngasih tahu bahwa modal itu yang kamu punya apa sekarang. Tidak harus utang. Nabi nggak ngajarin utang, Nabi nggak ngajarin minta. Nabi ngajari untuk berkarya, pakai usaha masing-masing. Yang kita punya apa sekarang itu digunakan, manfaatkan, gitu loh. Jadi ketika bisnis itu raku tuh kaya langsung sing sukses kayak langsung nyewa toko pinggir dalan, wes. Baru langsung dikebaki. Kowe ra ndit apa-apa, toko utang. Barang utang kabeh. Setahun rong karuan payu. Kan gitu sering sekali. Belum lagi atau bisnis apapun, wah aku ngerti iki, ya wis, utang rono. Lah penghasilanmu kok ngendi ora ngerti, Mbah. Lah kok balik ki piye, Pak? Mbah ora ngerti. Wis bangkrut. Malah rugi dan seterusnya. Nah, bisnis itu memang harus dimulai dari kecil. Enggak bisa langsung besar. Jadi harus pengalaman dulu, nih gitu lah. Kembali lagi model pun Nabi ngajarin harus dengan apa yang ada pada diri kita. Kalau nggak punya apa-apa, kerja dulu dengan orang lain. Dari hasil itu kita gunakan untuk bisnis, udah selesai. Bahkan kalau guru saya ngajarin, arep dodol gorengan kuwi ora kudu wajane anyar, ora kudu kompore anyar. Wis ning omahmu nek wajan reget-reget ya resik ana se. Lah kompore rada reget-reget ya diresiki ya wis kanggo ya ora apa-apa. Gawa pinggir dalan wis ning kono pacing bar. Mejane ora kudu tuku anyar, kursine ora kudu tuku anyar. Sementing bahanmu bagus, minyakmu bagus, goreng dengan bagus, jual beli dengan bagus, selesai. Insya Allah akan untung gitu loh. Itu dari hal yang paling kecil seperti itu, lebih-lebih yang besar sama semuanya. Jadi tidak dibenarkan untuk hutang berkaitan dengan modal. Ya nanti ada kemungkinan yang lain kaitan dengan hutang ini. Nanti kan kenapa kok hutang ini harus ditekankan supaya kita tidak mudah-mudah untuk hutang. Kemungkinan yang lain seseorang hutang itu karena keadaan terpepet. Maksudnya apa? Keadaan yang tidak direncanakan atau keadaan yang darurat. Tahu-tahu kecelakaan, nah misalnya, naudzubillah. Atau harus sakit, ke rumah sakit, biaya besar.
Itu kan hal-hal yang seperti ini itu pasti di mana saja seperti itu, namanya manusia pasti akan ada seperti itu. Maka dari itu kita juga harus menyiapkan dana yang seperti ini sehingga kita tidak mudah hutang. Ada keadaan seperti itu bisa di backup dengan tabungan-tabungan kita untuk hal-hal yang seperti ini. Kecelakaan bagaimana, ketika sakit bagaimana, harus opnam kita saiki BPJS dibayar Pak kabeh. Lah nek sing nunggu ora butuh mangan, nek sing nunggu apa ya iso kerja kan ora iso. Nah ini juga harus difikirkan semuanya. Jadi hal-hal yang seperti ini juga harus kita pikirkan, harus ada dana-dana darurat supaya hal-hal seperti ini ketika terjadi hal-hal yang darurat kita juga tidak terpaksa harus hutang. Jadi terkadang manusia itu hutang ya mau ngomongnya terpaksa dan seterusnya. Aku nek rangine ora duwe Pak. Nek rangine ra iso tuku jarene. Jare sapa? Jadi seperti itu, ini yang harus diperhatikan ya. Kalau kaitan dengan hutang ini sudah kita usahakan tidak kita lakukan, insya Allah kita tidak akan terjerumus pada riba ini. Nah, jadi riba inilah yang nanti menyebabkan rizki kita tidak akan berkah. Kenapa kok gitu? Nanti dibuka lagi surat Al-Baqarah. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan riba, fa'adanu biharbim minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah adzan, bengoki wong-wong kaya ngono, Allah memerangi mereka. Allah dan Rasulnya memerangi orang-orang yang tidak mau meninggalkan riba. Lah nek sing memerangi Allah dan Rasulnya, padahal Allah kuwi adalah yang ngasih rizki, Rasulullah yang ngasih contoh, kita malah menyelisihi mereka, memusuhi Allah dan Rasulnya dengan makan riba, dengan terus melakukan riba ini, ya gimana kalian dapat rizki yang berkah? Kan gitu. Rizki yang ngasih Allah, kalau kamu malah merangi Allah, kamu diajak perang sama Allah malah kowe nantang Allah sisan, diandani ya cek ngeyel, monggo terserah. Hidupmu pasti akan susah. Karena Allah sudah menyampaikan di dalam ayat ini bahwa nanti di akhirat hidupnya itu seperti jalannya, berdirinya aja seperti kerasukan setan. Itu pun nanti hadis-hadis pun juga menunjukkan seperti itu, di akhirat seperti itu keadaannya. Bahkan nanti akan ada ulama yang menyebutkan bahwa berdiri di sini gak cuma di akhirat, di dunia pun juga seperti itu. Wong kakean utang mesti susah ning donya ya kan. Cicilane ning dinding ngono kuwi gajine wis ra duwe, sertifikasi ya wis entek kabeh misalnya. Gur lewat tok rekeninge kabeh wis enek pose kabeh, utang rung lunas kabeh ya wis. Ngopo ketoke gajian gede tapi enggak dapat apa-apa. Kenapa kok seperti itu? Karena dia riba tadi. Riba enggak berkah. Padha-padha gajine semono, buktine wong kuwi ya ra ndek apa-apa. Karena dia pemakan riba. Yang lain dia usaha untuk ngempet, usaha untuk sesuai dengan yang dibenarkan dalam syariat, insya Allah berkah semuanya. Nanti sesekali bagi yang sudah pernah bekerja atau gaji udah tetap misalnya, maksudnya atau teman-temannya yang gajinya sama, dilihat yang udah pensiun pun silahkan nanti dipikir. Podo-podo gajine semono, sing siji iso haji, sing iso umroh, sing siji iso punya apa-apa, yang satunya nanti apa-apa. Yang sijine wis ora ndek apa-apa wis. Padha-padha gajine padha kuwi. Gaji sama, sertifikasi ya sama, bonusnya ya padha. Sing siji iso ngopo-ngopo, iso membantu orang lain, ngajak ke wong tuane, dia juga haji, keluarganya semua haji bisa. Lah kok siji ora iso ngopo? Yaitu karena gajinya tadi itu dimakan oleh riba tadi. Dibenci sama Allah, itu jelas dikurangi sama Allah kok. Riba itu kan bunganya besar, apalagi kita nyicil, cek aja harganya berapa. Contoh paling mudah motor lah, motor 20 juta, itu silahkan dicicil berapa itu, diping no.
Bisa jadi 1,5 kali lipat, bisa jadi sampai 30 juta atau bahkan lebih. Silahkan, itu dari DP-nya dan seterusnya. Daripada seperti itu, beli aja ngempet sik sedilit mang yuta tuku second wis. Berarti nabung meneh sampai 20 juta misalnya. Udah dapat yang baru, yang lama tetap masih punya dia. Jadi seperti itu. Ini kaitan dengan riba. Karena ini kaitan dengan keberkahan. Jadi dan selain itu uripe penak wis arep gajian ya seneng bahagia. Ora kaya wong-wong kita gajian golek wadah santai wis. Golek wadah wis. Jadi nikmatinya kapan? Jadi ketika nikmati ya utang meneh, kan ora bangga ngetokke duit ngono lho. Utang. Belum lagi punya kartu sisi atau apa kayak gini. Kartu kredit dan seterusnya. Walah wis. Ranti dite kaya ya tuku apa-apa sekarang gesek. Aku ora kena anune apa? Ora kena apa jenenge? Ora kena ribane itu loh. Nanti kalau harus dibayar sebelum 1 bulan misalnya. Oh gajian dibayar nih ya. Tapi ini udah kelebihan udah lah pasti akan meningkat tuh. Tagihannya akan meningkat. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi ini yang perlu diperhatikan sebagai prolog kaitan dengan riba. Ya, selanjutnya, mereka menghalalkan riba, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia seluruhnya, mereka akan bergegas keluar kecuali orang-orang yang memakan harta riba. Mereka akan berdiri lalu jatuh tersungkur, jadi ngadeg langsung tipu. Dan begitu seterusnya, mau berdiri lagi jatuh lagi, berdiri lagi jatuh lagi. Hal itu dikarenakan kala mereka makan harta riba, Allah mengembangbiakkannya dalam perut mereka sehingga memberatkan mereka pada hari kiamat. Jadi perutnya jembling ini, dikembangkan di perutnya tadi. Setiap kali mereka bangun, mereka kali itu pula mereka jatuh tersungkur. Mereka ingin bergegas seperti orang-orang yang lain, namun tidak mampu melakukan karena kabotan wetenge tadi. Qatadah berkata, sesungguhnya orang yang makan riba itu akan dibangkitkan dalam keadaan gila pada hari kiamat. Itu merupakan tanda bagi mereka yang dapat disaksikan oleh seluruh manusia yang ada di sana, yakni di akhirat nanti. Kenapa Qatadah mengatakan gila? Gila itu kan ayatnya tadi orang yang makan riba seperti orang yang kemasukan jin. Orang kemasukan jin bahasa Arab majnun. Majnun itu kemasukan jin. Majnun selain kemasukan jin itu juga bisa diartikan gila. Makanya orang yang makan riba nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan gila gitu loh. Cara berpikirnya seperti itu. Oh, saiki wong gawe bank gajine gede-gede, Pak. Aku yang ngerti. Kok ngerti toh, Pak? Bojoku mbiyen pegawai bank. Gajinya 2 kali lipat dari gaji saya. Tapi setelah itu saya suruh resign. Tapi gaji besar itu ya kembali lagi nek wong pegawai bank ya tetap utang ning bank. Padha wae dite ya reneng. Kita gajinya 2 kali lipat dari saya, tapi ya gajinya habis sama aja. Karena dia dipakai untuk nyaur utang nih, bayar utang nih. Jadi seperti itu. Jadi karena ketika nikah dengan saya itu masih pegawai bank. Terus saya telusuri dulu, sebelum nikah pun ibu saya udah bilang, bapak saya udah bilang, kudu metu ka bank lho nggih. Udah setelah nikah ya udah selidiki dulu keadaan bagaimana. Kalau nggak punya utang langsung tak kon metu nanggu duitku ngono ra apa-apa. Waktu itu masih punya hutang setahun 2 tahun. Masih 2 tahun. Ya udah kita gajinya 2 kali lipat dari saya, yaitu ya habis gue bayar utang kemana. Tanya aja pakai bank mesti duit di utang bank mesti. Itu pasti.
dengan iming-iming soft loan atau apalah, atau yang lain sebagainya, bunga yang ringan, alah bu, iming-iming seperti itu ya habis juga. Ya ketoknya gajine gede tapi urip ya tetap kaya wong edan memang, nggak punya apa-apa. Monggo silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Bagaimana kalau suatu negara Ustaz mempunyai hutang ke negara lain, dan itu mustahil kalau tidak ada ribanya, dan itu untuk pembangunan, Pak, untuk pembangunan di negaranya, itu bagaimana Pak? Apakah itu dosanya yang menanggung siapa Ustaz? Terima kasih. Gini loh, kita belajar ini bukan untuk menilai orang lain. Sekali lagi saya ulang, yang harus kita perbaiki itu adalah diri kita dulu. Jadi sekali lagi saya ulang, udah lama sering saya sampaikan ini. Kita belajar syariat itu yang harus kita perbaiki diri kita dulu. Kalau kita nyari kesalahan orang lain, kesalahan negara, oke, Anda nih. Yang penting diri kita udah lepas dari riba apa belum gitu dulu sih. Kalau memang ini udah lah, nanti berpikir untuk negara insya Allah mudah. Solusi pasti ada. Jadi gitu loh. Lah nek dhewe tewas membahas negara dhewe utang riba, ngapain kan gitu kan? Ini loh. Jadi yang harus diperhatikan diri kita dulu. Diri kita dulu, keluarga kita jangan ambil riba, ambil hutang. Nanti misalnya pertanyaan kan seperti itu, yang dosa sapa? Ya karena cara berpikirnya orang Indonesia itu, kalau guru saya bilang gini. Misalnya tukang kuwi duwe alate gor pukul. Jenengan pun nate ngekon tukang sering. Jadi ngekon bangun omah apa-apalah. Jadi tukang nek gor alate gor pukul, orang di gereji. Kuwi nek enek kayu nggo ngethok kuwi ya dipukuli sampai ceklek. Paham ya sini? Karena dia tahu punyanya itu dan isai gor mukul, ngono tok lho. Lah orang Indonesia kebanyakan juga seperti itu. Nek aku ora utang, ora iso duwe. Nek aku ora utang, aku ora iso bangun jalan tol. Nek aku ora utang, ora iso bangun IKN. Paham? Padahal untuk itu semua itu bertahap gitu loh. Maksudnya apa yang harus diperbaiki? Salah satu, kenapa kok Tesla apa itu yang nikel, kaitan dengan nikel. Tesla kan awalnya mau masuk ke Indonesia kaitan dengan mobil listrik tuh, nikel dan seterusnya. Nikel di Indonesia banyak. Tesla nggak mau masuk Indonesia. Kenapa? Apakah Tesla yang rugi? Enggak, Tesla nggak rugi. Karena Indonesia disuruh untuk memperbaiki pertambangan di Indonesia. Banyak pertambangan yang ilegal itu harus dihapuskan. Itu Indonesia nggak bisa. Jadi sebenarnya orang-orang dari luar itu pengen investasi ke Indonesia. Tapi karena Indonesia itu banyak, gimana? Korupsinya banyak, main belakangnya banyak, sehingga semua tidak dilaporkan dengan baik. Jadi sampai seperti itu, sehingga Tesla akhirnya ke India kan gitu. Nanti silahkan belajar kaitan dengan itu. Jadi kenapa kok begitu pula yang terakhir Apple atau apa itu? iPhone 13 atau berapa yang nggak bisa masuk Indonesia? Betul gitu. iPhone 13 yang nggak bisa masuk Indonesia pun sama. Kenapa? Yaitu tadi karena dari luar sana mau investasi ke Indonesia setengah-setengah, karena Indonesia kayak ngono, nggak jujur gitu loh. Untuk bisnis mereka nggak jujur. Sebenarnya saja nih loh, orang-orang dari luar itu pengen Indonesia baik semuanya. Kita pun sebagai
misalnya sing tahu agama kiai-kiai ku pengene kabeh Indonesia baik. Tapi wong Indonesia kon baik wegah. Gitu loh, kaitan dengan apa namanya? Yang merugikan negara. Berapa terakhir yang di ya wis yang 6 tahun setengah itu. Nah, 300 triliun ini kan bayar 1 miliar tok, ya. 2 miliar atau 1 miliar? Dan hukum 6,5 tahun. Saya ingin ini wae secara logis. Jenengan kerja 6,5 tahun. Emang iso itu 1 triliun ngono wae lah. Rasa 300 triliun. Hah? Jenengan apa kabeh mungkin iki wis. Kabeh bareng-bareng semene iki lah. 1 triliun iso wong semene iki. 6,5 tahun iso ra kira-kira. Lah ya ora apa-apa aku njikuk 300 triliun. Aku gor penjara 6,5 ya enteng no. Neng jero iso dikai pangan ya toh. Bahkan penjaranya juga VIP wis kayak hotel ngalang-alai kamar jenengan kan seperti itu. Makanya kenapa kok di Indonesia nggak banyak orang yang mau apa namanya investasi di Indonesia, apalagi IKN sekarang hampir mangkrak. Yaitu karena kembali lagi orang Indonesia nggak jujur semuanya. Orang luar nggak mau investasi ke Indonesia. Jadi seperti itu. Sing salah sopo? Ya, sing dosa sopo? Ya yang bikin kebijakan. Yang ACC itu. Bahkan sampai jenengan sing milih mbiyen. Ya iya no tak pilih wong elek. Karepmu. Lah kan itu sampai nanti tanda tangannya kan untuk ini semua toh. Ya iyalah. Banyak yang kena. Kalau disalahke jenengan ya ora gelem ya toh. Jenengan disalahke sing milih ya ora gelem. Lah piye kan coba enggak kalian enggak pilih. Dia enggak menang, pasti ada orang lain. Orang lain yang ngono padha wae Pak. Lah ya. Ya angel padha wae wis. Nah, terus apa yang harus kita perbaiki? Kembali lagi ke awal tadi. Yang harus kita perbaiki dari diri kita dulu. Kita jangan sampai masuk di riba dulu. Jangan banyak hutang dulu. Nah, ini orang utang ora iso membangun infrastruktur omong kosong. Coba Freeport, nah Freeport diperpanjang apa namanya sahamnya 50% lebih dimiliki oleh negara. Lah untungnya apa coba? Kita dapat apa itu? Buktinya pajak mau naik nih. Pajak kendaraan mau naik. Ya, selamat berbahagia. Ya. Sekarang gini, dalam Islam, coba sekarang gini. Dalam Islam itu cuma diminta 2,5%. 2,5% apa nih? Zakat. Zakatnya jenengan itu paling 2,5%. Wih nek jenengan duit lebih dari 100 jutaan lah kira-kira. Nek didit semono, padahal orang didit semono. Nek orang didit semono ora sangat oke lho piye. Zakat kemarin udah kita bahas. Lah ya itu. Kaitan dengan zakat itu agama itu cuman minta 2,5% tok. Kuwi nek kowe sugih, nek ora sugih ora sah ngetokke. Nek jenengan ora sugih malah etuk duit ku mau nggo kowe. Iya toh? Ora gelem. Tapi nek negara minta 12%. Kuwi pun wong sugih, wong melarat kabeh kena. Jadi terkadang kita harus berpikir seperti itu. Kok gawa-gawa agama buktinya wong kampanye yang gawa agama no, peci ya no. Aku Islam, mlebu pondok ya kan. Lah bareng aku wong nyampe ke agama ora oleh gawa-gawa agama. Lah terus kon ngomong apa kan ngono.
Terus dipisah antara negara dan agama misalnya. Lah dipisah, ya engkau kembali ke sekuler lagi kan. Yang itulah yang dikehendaki oleh komunis yang seperti itu. Lah nek jenengan ya seneng seperti itu ya monggo. Esuk dibelai ning pondok belai, kiai-kiai belai. Nah, ya dimasukkan penjara sih ngono ya. Karena dia masih di bawah tanah. Coba nek dia udah berkuasa, udah bunuh. Seperti tahun 65 dan seterusnya itu. Yang itu juga harus hati-hati. Terus yang salah sapa? Ya, harus kita perbaiki dari sekarang. Cukup nggih? Monggo yang lain mau tanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampung Wonogiri tanya di Solo, Pak. Nah, dari proyek di situ. Alhamdulillah ini saya ingin tanya perkara umumnya di kampung itu setiap RT habis lebaran itu mengadakan undur atau uang masuk undur uang satu buku 50.000, ada yang ikut 6 barang apa 300 lah. Iya. Jadi kumpulan satu RT lalu dipinjamkan terus hari lebaran depan diberikan sembako juga. Uang itu digunakan bisa warga satu RT, harus lebaran lagi dikumpulin, harus kumpul dan tidak ada masih ada tukaran banyak yang berat ketika orang-orang itu, jadi diberikan sembako dibagi lagi yang tadi yang sama pajak sudah satu. Sudah bagaimana? Apa sah, apa riba atau bagaimana? Itu kesepakatan satu RT, usia 1.000, siap RT Pak, siap RT, rata-rata jumlahnya sekali itu. Gini, ya, udah nangkep tapi aku yurung ngerti faktanya yang kono, gitu aja. Sekarang gini, yang perlu diperhatikan, duit itu ada dikurangi enggak? Maksudnya dikurangi untuk biaya admin kayak atau untuk yang ngurusi atau sing nyatet, lagi enak itu orang. Kalau di sedikit Pak, cuman uang sudah muncul dibungakan Pak, dibungakan satu tahun sudah banyak, diberikan sembako seperti Yusuf tes minyak lainnya, berbagi dan tambah lebih daripada 50 lagi. Iya. Itu hukumnya gimana Pak? Jadi gini, ya kembali lagi, apalagi wis jelas dibungakan, wis jelas riba. Udah jelas riba. Selanjutnya, kalaupun tidak, orang tak bungakan Pak, duitnya kalau dikumpulke, baru gitu kok ke. Lah ngapain harus tak kumpulke terus bagi itu kok ke? Buat tuku dewe-dewe. Dibungakan Pak. Nah, masalahnya kan dibungakan tadi. Jadi banyak uangnya. Jadi gini. Iya. Ya cukup. Kalau dibungakan jelas haram, jangan dilanjutkan gitu loh. Jadi seperti itu. Kalau dibungakan itu jelas haram, udah selesai. Wis rasa dibahas kuwi haram, selesai. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi. Kuwi ngumpulke aku melu 6 mau melu 10 bebas. Memang, tapi setelah itu uangnya dikumpulkan, dibungakan. Udah jelas riba di situ. Atau contoh yang lain nanti kaitan dengan uang apa namanya? Iuran RT baru dibangke. Ya, nanti SHU, orang-orang SHU ya, Bang. Enak kan kita? Ada. Wis kuwi jelas riba kabeh. Mbak apa sithik tok kuwi. Dosane ya padha. Terus gini, saya kasih contoh saya sendiri. Saya udah pindah 3 sekolahan. Pertama sekolah Islam, kedua sekolah Islam, ketiga sekolah negeri. Jadi Islam swasta itu. Mesti dalam sekolah-sekolah itu pun juga ada koperasi. Ada koperasi. Aku kon melu ora tau gelem aku wis aku rasa melu. Peran reto SHU ora apa-apa ora butuh.
Raja piknik aku ya ora apa-apa, ora butuh. Aku iso bayar tak bayar. Arep piknik gen iso sak sekolahan biasanya nanggo SHU ya. Biasanya gitu. Aku rasa nanggo SHU, aku kan bayar piro, nek aku pengen melu tak melu. Nek aku tertarik tak melu tak bayar. Nek ora aku rasa. Udah itu 3 sekolahan, bahkan sekolah Islam favorit sekalipun itu ada hal yang seperti itu. Tapi aku kan melu, aku wegah wis titik. Itu bahkan hampir tiap tahun apalagi di negeri. Di negeri yang megang itu non lagi. Dia kan nggak tahu kenapa kok saya nggak ikut kan gitu kan. Awal masuk saya ditawarin nggak usah. Udah bilangin sama yang ngurusin saya nggak mau ikut itu. Selesai titik. Setelah itu ganti pengurus yang lain. Besok Januari ikut koperasi gitu. Boten sah namanya. Ya udah. Aku ya orang aku koperasi aku ya urip kok ngono wae. Ya gitu aja selesai. Kan gitu kan? Ini juga sama, mau koperasi mau apapun itu. Bank, bahkan bank syariah, bank konvensional atau apa sing koperasi atau yang kecil-kecil apa itu? BPR alah mbuh kabeh sing cilik-cilik alah. Ya itu semua masuk di sini. Silakan. Pak mau tanya. Ya. Kita sebagai ibu di PKK itu ada simpan pinjam, ada yang nabung, ada yang pinjam. Itu bunganya hanya 1% setiap bulan. Apa itu termasuk riba? Ya. Aku kan wis omong ning ngarepanmu. Nek jual beli untung 100% bebas. Mau 1000% bebas jual beli. Tapi kalau simpan pinjam, mbok arep bungamu 1% atau 0,1% atau 0,00001%, ya tetap riba jenenge. Contoh yang lain minuman keras kuwi ana sing apa zero kaya jarene. Wis ngerti, Pak? Aku guru-guru tok, aku ora ngerti kuwi. Nah, jadi minuman kalian nek bir bintang piro kae, Bu? Ora ngerti, aku ora ngerti. Sing pengalaman, Pak. Kalau saya nggak tahu gitu. Terus akhir-akhir ini kan ada minuman keras zero judulnya, zero ki 0. Terus alkoholnya itu 0,000, Bu harap 0 ping piro bar ku nek burine jek enek siji berarti enek alkoholi ngono wis padha. Riba mbak repot ribane cuman 0,00001 mbak repot 0 ping 1000 terus baru siji itu tetep riba jenenge. Paham ya? Meten iya no. Iya. Saya tahu itu kadar alkoholnya. Ini kadar ribanya ya padha ku lho. Mbak repon 0 nek bar kuwi koma 0,00001 kuwi jenenge jek enek ribane. Wis ngono padha. Itu haram. Nek 0 tenan rene sing ngayaki biasane. Iya toh, rene sing ngayaki. Engko rene paham ya tadi. Bahkan saya punya teman guru ngaji podo-podo guru apa baca Quran tadarus gini. Ini habis Jumat saya ngasih kisi sini toh. Nah, setelah itu kan di Demaan dekat rumah saya. Itu sama-sama guru gini nih itu suruh megang duit jadi bendahara RT gitu. Dia ustadz ya, dia ustadz. Tapi ketika disuruh megang duit ngomongin ini. Tapi sing iki ora iso ya aku ogah. Nek IJN nek pengen ngabehno, aku ogah. Paham gak sini ya? Udah, yang penting yang kaitan dengan kayak tadi koperasi atau simpan pinjam tadi, aku nggak mau ngelanjutin yang ini. Nek pengen sing nyekel duit aku,
ora apa-apa tak cekel, aku insya Allah bisa usaha untuk amanah, dia bilang gitu. Tapi kalau ada simpan pinjam aku wegah wis urus ono ngabehno PN, aku wegah. Jadi kan nanti kaitan dengan bendahara RT kan ngono toh. Nanti kaitan dengan jimpitan, apa dan seterusnya sampai ada yang simpan pinjam itu. Dia bilang udah di depan umum gini nih pas rapat ngono kuwi dia sing ditunjuk. Awalnya dia ya ora gagas ngono. Pokoknya ngerti lah. Intinya dia mampu, iya, saya mampu untuk itu bisa. Tapi syarat saya mau dengan syarat yang ini dihapus, selesai. Nek gelem ya tak cekele, nek ora gelem wis monggo liyane. Sampai seperti itu. Lah dia anake wong pondokan, wong pondok tahfidz ngono kuwi. Wis karep ngomong gone pengene enek ngono kuwi ya serahne kabeh orang-orang yang lain aja. Sampai seperti itu. Cukup nggak sampai sini? Ada yang mau tanya? Yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya yang terakhir disampaikan Ustaz tadi bahwa itu sudah tahu bahwa riba, sedangkan yang Ustaz maka tidak selalu memberitahu. Itu bagaimana kalau itu masih berlaku? Apakah Ustaz tidak dengan dosa? Pripun? Tulangi. Itu tadi yang disampaikan Ustaz yang terakhir bahwa di dalam RT itu kalau bendara itu ada kaitan utang itu padahal itu kan ada Ustaz dan sebagainya. Kalau Ustaznya cuma bilang Ustaz kuno dan memang iya lah. Apakah ada istilahnya apa? Ini dibubar lah gitu. Terima kasih Pak, mau dijelaskan. Ya gini. Jadi Ustaz ya ora iso sesaklek itu. Maksudnya piye? Sa RT ku ya masalahnya banyak orang awamnya. Ngerti dhewe sa RT ku sing wong salat ning masjid wong pira, sing ngerti agama wong pira. Nek langsung sesaklek itu ya enggak bisa juga, dakwah enggak akan sampai. Lah terus bagaimana? Lah ya wis lakum dinukum waliyadin kan ngono akhire. Kowe ngaku mau Islam ijek riba ya lakum dinukum. Pemahamanmu ya pemahamanmu, aku wegah. Kan dia udah menyampaikan di muka umum nek enek kaya ngene aku ora gelem. Kan ngerti to kudune. Maksudnya ora gelem karena apa? Karena ada. Dia mampu tapi enggak mau untuk ini. Ini kan sebenarnya udah dakwah gitu loh. Nah terus misalnya setelah itu dilakukan oleh orang lain bagaimana? Yang penting saya nggak ikut, selesai kan? Sama seperti saya di sekolah juga ada koperasi seperti itu. Apakah saya dosa? Ya enggak, saya nggak melakukan. Yang penting saya tolak dengan baik. Dan saya orang baru, maksudnya mau berabrik kono, aku ya sing berabrik dewe. Paham tadi ini ya? Ya seperti itu, nggak bisa. Kita seperti itu nggak bisa. Nah, yang penting kita perbaiki diri kita dulu. Terus kan orang-orang misalnya sing ngurusi koperasi tadi itu kan pasti tanya lah ngopo kok ora gelem kan ngono mesti. Lah nek wong Islam tak andani. Lah nek wong non aku ora ngono tok wis. Wong Islam karena saya nggak mau itu karena ada gini-gininya dan seterusnya. Meskipun kaitan dengan koperasi itu memang juga selain simpan pinjaman juga ada jual beli di situ. Meskipun ada yang halal, tapi kalau ada yang haram, enak. Saya nggak mau di situ. Paham ya sampai sini? Koperasi itu kan ada yang jual beli, ada yang simpan pinjam. Karena ada tercampur antara yang boleh dan nggak boleh, saya nggak mau semuanya. Paham ya sampai sini ya? Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan yang ditanyakan Ibu tadi, apakah simpan pinjam boleh atau tidak? Itu ada sebuah keluarga itu justru simpan pinjam itu masih ditingkatkan, tidak dihapus. Kenapa? Yang simpan itu sedikit, pinjam sedikit cilik. Nah pada saatnya ketika misalnya sekolah itu dipinjemin gitu. Nanti dikembalikan, ya cuma itu namanya simpan pinjam. Jadi sing muslim gitu kayak Pak Iwono bermanfaat untuk keluarganya sing
cilik, tadi dibalik gunungan Pak itu bagus itu mas kan skema pinjam Pak. Nah ini kan keluarga, jadi malah ditingkatkan itu malah bagus ya. Jadi sebenarnya ibu lagi ditingkatkan hanya hal-hal yang diulangan saja. Itu hanya sebuah cerita dari sebuah keluarga. Jadi keluarga ini memang sing ditentukan harus simpan yang kuno kenapa nek kowe kanggo bangun rumah ya ora disiko itu Pak. Jadi manfaatnya untuk demikian teman-teman. Ya. Kaitan dengan simpan pinjam ora apa-apa, anggere ora neng ribane. Lah nek keluarga kan ketok kabeh, lah nek warga lho sih. Paham ya ini ya? Keluarga ora apa-apa, iso ditingkatkan monggo. Harus ditingkatkan ora apa-apa, anggere jujur kabeh terbuka. Lah nek warga bablas kan gitu. Makanya tadi kenapa kalau saya tadi tanya simpan pinjam, karena orang mungkin renanggo riba, orang mungkin renanggo 1% apa pirang persen itu mau. Nek renanggo ngono sing ngurusi wegah, aku yakin, karena dia nggak dapat untung kan gitu. Nah, kecuali saya kasih contoh masjid mana itu? Muhajirin itu juga ada. Masjid itu ngasih pinjaman untuk jamaahnya tanpa riba di situ. Ada masjid yang minjemin, ngasih fasilitas itu. Harapannya apa? Harapannya jamaah itu tidak minjem ke rentenir gitu loh. Ribon? Oh iya, di banyak masjid-masjid tertentu ada. Tapi nek tanda ning ngene aja langsung wah ora minjem ya. Ruwet iki. Ruwet. Aja ngono. Kalau bisa jenengan yang minjemi tanpa riba tadi lho, jenengan malah wah rono ngemplang Pak ruwet iki. Jadi ini yang harus diperhatikan. Silakan simpan pinjam boleh, syaratnya nggak ada riba. Ya tapi wong saiki ya mau sing minjemi ya ketaton karo wong sing ditulungi dadi wis ditulung malah mentung. Pas minjem nunduk pas pas jatuh tempo sing nyili malah sing nunduk. Lho koplak ta. Nah diteladung karo sing nyile lah piye ta iki? Jadi ini yang perlu diperhatikan. Makanya kaitan dengan ini. Selain itu, kaitan dengan keluarga tadi, keluarga simpan pinjam nggak apa-apa. Tapi perhatikan, pemutus silaturahmi yang paling tajam itu ya uang ini. Pemutus silaturahim yang paling tajam itu ya uang ini. Belum lagi nanti warisan, wah wis. Silaturahim nyilih masih sugih mas aku butuh iki, ora dibayar. Masuk kaladine njaluk bayar. Nah ngono malah rasane ora ajar. Ya sebarku ya wis putus. Itu pemutus silaturahim yang paling tinggi. Monggo silakan. Kami orang-orang tua ini yang pensiun ini itu kayak apa? Uang pensiun ini melalui bank gitu. Ya kalau tempat saya itu melalui BRI. Nah itu memang uang itu tidak mundur gitu kan. Salah satu itu udah diserokok gitu kan. Nah itu hukum lagi kami melalui BRI itu hukumnya itu. Apakah ada hukum yang mengkhawatirkan itu? Ya, saya pun juga punya rekening kok, santai aja. Karena percaya transfer online semua. Ya, yang penting
Gini, jangan uang ngandel di situ. Saya punya rekening banyak kok. Maksudnya BSI punya, bank datang tigo gajianku, ya gajian lewat bank. Tapi buat gajian tak cukup kabeh. Wih, tak cukup kabeh. Nabungnya nabung, misalnya bangun nabung kerangsi, kan ora basi, kamu ora basi. Kalau nabungnya langsung barang, wis. Nabung tuh orang yang ATM. ATM itu paling untuk transaksi biasa aja sehari-hari paling berapa tuh itu, untuk pulsa, listrik dan seterusnya, atau transfer atau apa, beli dan seterusnya, itu secukupnya aja, dikit aja. Terus punya itu boleh nggak boleh? Kita pasti dipotong biaya admin, berarti kan pakai fasilitas, logis aja lah.